Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mika 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di masanya sebelum kedatangan Yesus kedua kali, kita akan mengalami banyak sekali penganiayaan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan memang dunia ini juga sudah dikatakan oleh dalam Alkitab akan mengalami penurunan moral, mengalami banyak sekali penganiayaan, penderitaan. Amang dan Inang, hari ini juga kita melihat bagaimana dunia terasa sangat sulit. Anak-anak kita perhatikan sudah tidak lagi menaruh hormat. Sudah banyak anak-anak tidak menaruh hormat kepada yang tua, terlebih kepada orang tuanya. Pola hidup, gaya hidup, cara berpikir anak-anak kepada orang tua itu berubah total. Seiring waktu, itu semakin hari semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Demikian juga kita melihat bagaimana kehidupan yang sangat sulit dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan. Kita melihat bahwa kehidupan ini serasanya seperti kita hanya menjalani hari-hari tanpa nyawa. Serasanya kita menjalani hari-hari seperti tidak ada hal yang kita mau harapkan lagi. Ada begitu banyak persoalan di dunia ini. Ada begitu banyak duka, penindasan di sekitar kita. Tapi firman Tuhan mengatakan semuanya akan dipulihkan. Semuanya akan datang kepada Tuhan. Dan sampai nanti itu tiba, hari ini pun Tuhan terus bekerja bagi kita. Tuhan terus memelihara hidup kita. Otoritas Tuhan berkuasa atas ruang waktu. Tuhan berdaulat atas semua proses kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir, cemas atau takut tentang keadaan hari ini. Karena ini adalah satu kenyataan yang harus kita jalani, sekalipun itu pahit. Karena di masanya Tuhan sendiri yang akan menolong umatnya. Tuhan yang akan memimpin kita. Lihat Amang dan Inang, apa masalah kita yang tidak diselesaikan oleh Tuhan ketika kita mengadu kepadanya, berdoa kepadanya, dan memohon pertolongan kepadanya. Semuanya selesai di dalam Tuhan. Maka hari ini kita diajak untuk mau bertobat, diajak untuk mau merenungkan firman Tuhan, bahwa kita semua harus kembali kepadanya. Kita semua harus mau ikut dalam firman, dalam perintahnya. Selanjutnya Amang dan Inang, hanya Tuhan sajalah pusat kehidupan bagi orang percaya. Di mana letaknya? Itu ada di dalam hati kita masing-masing. Itu ada di dalam jiwa kita masing-masing. Tubuh kita ini adalah bait suci Allah.
Dan tubuh ini digerakkan oleh Roh Kudus, setiap kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersekutu dengan orang-orang kudus lainnya di dalam gereja. Maka bait suci gereja itu harus terus kita jaga, harus terus kita hadiri peribadahannya. Ibadah-ibadah itu harus terus kita jaga. Karena disitulah kita akan mengalami penyertaan, akan mengalami hikmat dari Tuhan. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan berbicara tentang masalah kita, tentang masa depan kita, tentang kehidupan kita di dalam bait suci. Maka Mika 4 ayat 1 ini jelas sekali memperlihatkan dua sisi. Satu sisi di Mika mengatakan dunia ini akan hancur, tapi satu sisi lagi Mika menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kehancuran itu. Oleh karenanya, mari tetap teguh hidup di dalam peribadahan kepada Tuhan, hidup dalam keikutsertaan untuk mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan selamat dan kita akan menemukan kasih Tuhan yang luar biasa, yang sangat indah dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah kami. Kiranya kami mau mengubah hidup kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, Engkau menjanjikan ada pemulihan, ada penyelamatan. Engkau menjanjikan bahwa kehidupan kami Engkau telah jamin dan kami mampu melaluinya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, beban, pengharapan, dan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mengabulkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.